Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum. Sedikit berbagi mengenai tata kelola pemilu. Sebelumnya kita harus fokus, dan siapkan kopi di samping kawan-kawan. Let's go, mari kita mulai. Memahami tata kelola pemilu, electoral governance. Berbicara mengenai tata kelola pemilu, cakupannya besar atau cukup luas. Menurut Shahen Mozaffar dan Andreas Kedler dalam buku yang berjudul The Comparative Study of Electoral Governance, bahwa tata kelola pemilu terdiri dari 3 bagian penting yaitu 1. Rulemaking, pembuatan aturan-aturan hukum untuk kompetisi pemilu. Terbagi menjadi 2 bagian penting, yaitu 1. Aturan untuk kompetisi pemilu, meliputi soal formula, konversi suara menjadi kursi, besaran daerah pemilihan, batasan daerah pemilihan, jumlah kursi yang akan diperebutkan, jadwal pemilu agenda elektoral, tahapan program dan jadwal, termasuk soal hak pilih. 2. Aturan dalam mengelola pemilu itu sendiri atau tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilihan, meliputi soal pendaftaran pemilih, bagaimana mengatur kepesertaan partai politik dan kandidat, pemantauan pemilihan, bagaimana desain surat suara, bagaimana mengatur tempat pemungutan suara, pemungutan dan rekapitulasi suara, bagaimana mengatur tentang badan penyelenggara pemilihan, election management bodies, dan pengaturan soal bagaimana otoritas untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kemudian yang kedua, yaitu rule application atau pengaplikasian aturan-aturan yang telah dibuat dalam kompetisi atau penyelenggaraan pemilu, atau bagaimana mengorganisasikan aturan-aturan yang sudah dibuat, organizing the electoral game, yang meliputi proses pendaftaran pemilih, pendaftaran kandidat, pendaftaran partai politik, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, organisasi kepemiluan, pemungutan dan juga pelaporan hasil pemilu. 3. Rule adjudication, mencakup penyelesaian sengketa yang timbul dalam proses pemilu dan bagaimana kita mampu mensertifikasikan hasil pemilu atau pemilihan, meliputi bagaimana cara mengadministrasikan keberatan, pelaporan pelanggaran, memproses pelanggaran, mempublikasikan dan mengimplementasikan keputusan. Sedangkan menurut Profesor Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unair, tata kelola pemilu meliputi 4 aspek utama, yaitu 1. Proses pembuatan hukum pemilu itu sendiri, atau electoral laws. 2. Proses penyelenggaraan pemilu atau electoral processes. 3. Badan penyelenggara pemilu, election management body. 4. Sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Berbicara mengenai tata kelola pemilu, maka kita harus melihat bahwa pemilu merupakan sebuah siklus yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Maksudnya bahwa pemilu tersebut terdiri dari banyak tahapan yang terkait satu dengan yang lainnya. Di Indonesia kita melihat kegiatan pemilu itu paling sibuk ketika sudah mulai tahapan-tahapan. Perlu diingat bahwa dalam pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, masa tenang masuk dalam tahapan pemilu, sedangkan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bahwa masa tenang tidak masuk dalam tahapan pilkada atau pemilihan. Dalam konteks global, kita mengenal pemilu sebagai sebuah siklus, sedangkan dalam praktikal pemilu di Indonesia, hanya merupakan sebuah pembabakan waktu terhadap tahapan pemilu. Yang mana setelah tahapan utama proses pemilu ataupun pemilihan, yaitu pemungutan dan penghitungan suara. Seolah-olah proses tata kelola pemilu hanya sampai di situ saja yang diketahui dan dilihat langsung oleh masyarakat. Secara garis besar tahapan pemilu terbagi menjadi 3 tahap utama atau 3 periode utama, yaitu 1. Pra-periode elektoral, meliputi perencanaan, pelatihan, penyebaran informasi, pendaftaran partai politik, dan lain-lain. 2. Periode elektoral. Pada periode ini terdapat aktivitas inti pelaksanaan pemilu meliputi pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, sekaligus juga penetapan hasil, kemudian lanjut ke fase berikutnya. 3. Yaitu pasca periode elektoral. Di sini kita membahas bagaimana penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dalam hal ini KPU menyusun strategi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan berikutnya. Bagaimana kita mereview dan mengevaluasi, bagaimana mengaudit proses penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung, dan juga melakukan report atau perbaikan-perbaikan peningkatan peraturan, agar penyelenggaraan pemilu berikutnya bisa berjalan lebih baik.
Berdasarkan hal tersebut, maka rulemaking atau proses pembuatan aturan menjadi sangat penting sebab merupakan pondasi di dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun indikator aturan yang baik dalam penyusunan undang-undang pemilu, harus memenuhi 15 indikator standar demokratis, seperti yang tercantum dalam International IDEA, meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu, strukturisasi undang-undang atau kerangka hukum harus baik dalam hal ini tidak ambigu, jelas, tegas dan tidak membuat adanya multi tafsir, adanya pengaturan dan penjelasan sistem pemilu, adanya penetapan daerah pemilihan atau unit pemilu, adanya hak memilih dan dipilih, adanya lembaga penyelenggara pemilu, adanya pendaftaran pemilih dan daftar pemilih, adanya akses suara bagi partai politik dan kandidat, kampanye pemilu yang demokratis, akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, ada pelaporan dana kampanye dan pembiayaan kampanye, ada pemungutan suara, perhitungan dan tabulasi atau rekapitulasi suara, ada peran keterwakilan partai politik dan kandidat, adanya pemantau pemilu dan ada kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Selain rulemaking, bagian terpenting dari tata kelola pemilu, yaitu adanya electoral justice atau keadilan pemilu. Keadilan pemilu atau electoral justice merupakan berbagai cara dan mekanisme yang menjamin agar setiap tindakan, prosedur dan keputusan terkait proses pemilu harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau harus sesuai dengan undang-undang dasar, undang-undang atau perjanjian internasional, dan ketentuan lain yang berlaku di suatu negara. Dalam electoral justice, juga dimungkinkan bagi pihak peserta pemilu, maupun pemilih, untuk mengajukan keberatan atau gugatannya terhadap pelaksanaan kegiatan pemilu, dan hasil dari pemilu itu sendiri kepada lembaga berwenang yang diatur oleh undang-undang. Sehingga pemilu dapat menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kesimpulan singkat. 1. Menurut Shahen Mozaffar dan Andreas Kedler, dalam bukunya yang berjudul The Comparative Study of Electoral Governance, bahwa tata kelola pemilu terdiri dari 3 bagian penting yaitu, 1. Rulemaking. 2. Rule Application. 3. Rule Adjudication. 2. Menurut Profesor Ramlan Surbakti, Guru Besar Ilmu Politik FISIP Unair, tata kelola pemilu meliputi 4 aspek utama yaitu, 1. Proses pembuatan hukum pemilu itu sendiri atau electoral laws. 2. Proses penyelenggaraan pemilu atau electoral process. 3. Badan penyelenggara pemilu atau election management body. Dan yang keempat, sistem penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Adapun secara garis besar, tahapan pemilu terbagi menjadi 3 tahap utama, atau 3 periode utama yaitu, 1. Pra-periode elektoral. 2. Periode elektoral. Dan 3. Pasca periode elektoral. Demikianlah materi singkat mengenai tata kelola pemilu. Semoga ada ilmu dan manfaat buat kita semua. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Salam pemilu cerdas, dan salam anak hukum.